Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Hidayatul Rahman dalam acara Tadabbur Quran. Kali ini kita akan melanjutkan halaqah klasikal yang ada di Korpri. Halaqah ini sampai pada ayat Surah Al-Imran ayat 36. Kali ini kita akan lanjutkan Surah Al-Imran ayat 37. Seperti biasa sebelumnya, mari kita awali majelis ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah Al-Imran ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين.
Sadaqallahul azim. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita artikan secara lafziyah dalam rangka pengayaan kosakata kita, pengetahuan kosakata kita terhadap kosakata Al-Qur'an. Dan ini penting supaya kita memahami detil ayat-ayat suci Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqabbalaha, maka telah menerima doa Rabbuha, Tuhannya, biqabulin, dengan penerimaan hasanin yang baik, wa ambataha, dan menumbuhkannya, maksudnya menumbuhkan Maryam, nabatan, dengan pertumbuhan hasanan yang baik, wa kaffalaha, dan menyerahkan pengasuhannya Zakaria kepada Nabi Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha, kullama, setiap ketika, tatkala, dakhala, masuk, 'alaiha, kepada Maryam, dalam ruangan Maryam. Siapa yang masuk? Kullama dakhala, dan ketika masuk, 'alaiha, atas Maryam, Zakaria, Nabi Zakaria, al-mihraba, ke satu ruangan, wajada indaha, maka Nabi Zakaria mendapatkan di sisi Maryam rizqi. Di hadapan Maryam ada rizki, buah-buahan. Qala, kemudian Zakaria bertanya, ya Maryam, wahai Maryam, anna laki hadha, bagaimana ini bisa ada padamu? Anna laki hadha, bagaimana ini bisa ada padamu? Qalat, maka Maryam menjawab, huwa min indillah, itu makanan min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha, sesungguhnya Allah, yarzuqu, akan memberikan rizki, man, kepada siapa saja, yasha'u, yang ia kehendaki, bighairi hisabin, tanpa perhitungan. Kita lanjutkan. Hunalika, pada saat itu, da'a, kemudian berdoa Zakaria, Nabi Zakaria, Rabbahu, kepada Tuhannya. Qala, dia berkata, Qala, Zakaria berdoa, Rabbi, wahai Rabb, habli, karuniakan untukku, min ladunka, dari sisimu, zurriyah, anak cucu keturunan, thayyibah, yang baik. Innaka, sesungguhnya engkau, sami'ud du'a, maha mendengar doa. Fanadathu, maka memanggil Zakaria seketika itu. Siapa? Al-malaikatu, para malaikat. Al-malaikatu, malaikat. Wahwa, sedangkan dia Zakaria qaimun, sedang berdiri, yusolli, melakukan sholat, fil mihrabi, di mihrab, di ruangan. Annallaha, malaikat memberikan informasi kepada Zakaria, annallaha, bahwasanya Allah, yubashiruka, memberikan kabar gembira kepadamu, wahai Zakaria, bi Yahya, dengan akan hadirnya Yahya, musaddiqan, yang dia membenarkan, bi kalimah, dengan satu kalimat,
Mir rabbika, minallah, dari Allah. Wa sayyida, dan dia menjadi seorang sayyid. Wa hasura, dan dia punya sifat hasur, mampu menahan diri. Wa nabiyya, dan dia memang menjadi seorang nabi. Minas salihin, dari kalangan orang-orang yang saleh. Hadirin ikhwan dan akhwat rahimakumullah, 3 ayat ini mari kita artikan secara langsung, alih bahasa namanya, di ayat 37-nya. Maka Tuhannya Hannah menerima dengan penerimaan yang sangat baik dan menumbuhkan anaknya Maryam dengan pertumbuhan yang sangat baik, serta ia kemudian menyerahkan pengasuhannya kepada Zakaria. Ketika Zakaria masuk ke ruangan Maryam, kemudian dia mendapatinya rizki pada Maryam. Kemudian Zakaria berkata, "Wahai Maryam, bagaimana ini bisa terjadi padamu?" Kemudian Maryam menjawab, "Dia, makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah akan memberikan rizki kepada siapa saja yang ia kehendaki tanpa perhitungan." Di sanalah kemudian Zakaria berdoa, "Ya Rabb," berdoa kepada Rabbnya, "Ya Rabb, karuniakan untukku dari sisimu dzurriyyah thayyibah, anak cucu keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau adalah maha pendengar doa." Fanadatul malaikah, kemudian malaikat pada saat itu seketika menyerunya, sedangkan Zakaria saat itu sedang berdiri sholat di mihrabnya, dan dia menyampaikan, "Annallaha yubashshiruka biyahya musaddiqan bikalimatin minallah wa sayyida wa hasura wa nabiyyan minas salihin." Bahwasanya Allah akan memberikan kabar gembira kepadamu wahai Zakaria dengan hadirnya Yahya, yang Yahya itu dia membenarkan kalimat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjadi seorang sayyid. Dia punya sifat hasur, penjaga diri dari hawa nafsu. Wa nabiyya, dan dia adalah seorang nabi, minas salihin, dari kalangan orang-orang yang saleh. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ayat ini ada beberapa kandungan yang bisa kita petik maknanya. Yang pertama, bahwa usaha seorang ibu atau usaha orang tua untuk memiliki keturunan, itu kita bisa mencontoh usaha yang dilakukan oleh Hannah, istrinya Imran, yang kemudian akhirnya dia ketika mengandung berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan keturunan yang baik, yang saleh. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya dengan lahir seorang anak, meskipun anak itu perempuan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat sebelumnya, "Walaysa dzakaru kal untha." Ya, wallahu a'lamu bima wada'at. Wallahu a'lamu bima wada'at. Walaysa dzakaru kal untha. Allah itu lebih tahu dengan apa yang dilahirkan oleh Hannah. Walaysa dzakaru kal untha.
Memang meskipun kita punya keinginan laki-laki dan kemudian Allah lahirkan seorang perempuan, anak perempuan, tapi Allah menyatakan walaysa dzakaru kal untha. Artinya apa? Artinya ketika Allah memberikan perempuan, maka Allah punya maksud yang lain. Memang laki-laki berbeda dengan perempuan. Kemudian setelah Hannah, ibunya Maryam, berusaha memberikan nama dan lain sebagainya, berdoa memperlindungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dilakukan oleh Hannah selanjutnya dalam mendidik anak? Yang kedua, mendidik anak harus bisa mencarikan seorang guru yang terbaik. Dalam rangka mendidik anak, kita harus bisa mencarikan seorang guru yang terbaik. Dan apabila kita tidak mendapatkan guru secara khusus, minimal kita bisa menyekolahkan anak tersebut di tempat yang terbaik. Dan tentu saja tempat itu atau guru itu adalah guru atau tempat atau sekolahan yang bisa mengenalkan anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini contohnya Hannah menyerahkan Maryam kepada Nabi Zakaria. Dan ternyata Maryam adalah betul-betul seorang anak yang mampu dididik oleh Zakaria. Suatu saat ketika dia berdoa, berdiam diri di mihrab, padahal dia saat itu masih kecil, dan tiba-tiba hadir makanan, buah-buahan. Tidak musim buah pada saat itu, tetapi hadir buah-buahan yang luar biasa. Sehingga Zakaria ketika ingin memberikan makan kepada Maryam, ketika dia buka pintunya, ternyata di sana di depan Maryam sudah ada makanan berupa buah-buahan yang sangat luar biasa. Kemudian Zakaria bertanya, wahai Maryam, bagaimana ini bisa terjadi? Dari mana buah-buahan? Dengan polosnya Maryam menjawab, huwa min indillah. Makanan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah Maha pemberi rizki. Allah Maha pemberi rizki. Dialah Ar-Razzaq. Kita tidak perlu takut dan khawatir tentang rizki. Allah Maha pemberi rizki. Dan rizki kita tidak ditentukan oleh pendidikan, oleh pekerjaan apapun yang kita lakukan, tidak menentukan rizki kita. Tapi penentu rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam Al-Quran kita melihat rizki itu ada 3 cara. Yang pertama, cara pada umumnya manusia untuk mendapatkan rizki, yaitu dengan cara bekerja. Yang kedua, cara yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, cara itu di luar logika. Di luar logika. Karena ada seseorang yang tidak bekerja, yang hubungannya dengan rizki yang dia cari, tetapi justru dia mendapatkannya tanpa pekerjaan itu ada hubungannya dengan rizki yang dia cari. Contohnya adalah Maryam. Dia hanya taat kepada Allah, tetapi dia diberikan rizki. Tentu saja ini harus dipelajari lebih jauh. Artinya kita tidak bisa hanya menerima begitu saja. Ketika Zakaria memahami, yang kelima, ketika Zakaria memahami bahwa memang sesuatu itu bisa terjadi dalam kondisi apapun, dalam kondisi bagaimanapun, yang secara logika itu tidak mungkin dalam pikiran manusia, tetapi itu ternyata bisa terjadi, maka Zakaria memberanikan diri untuk berdoa kepada Allah. Tapi lihat, Zakaria pada saat itu sudah tua, umurnya di dalam tafsir dikatakan 90-an tahun. Istrinya dinyatakan sudah sangat tua dan mandul pula.
Siapa yang berani berdoa kepada Allah dan punya keyakinan yang tinggi bahwa Allah bisa mewujudkan, itu ada pada diri Zakaria. Akhirnya dia memberanikan diri untuk berdoa, karena selama ini dia belum bisa diberikan karunia seorang anak. Akhirnya dia berdoa, dan dalam akhir doanya innaka sami'ud du'a. Dan benar, yang keenam, doa ada kalanya momentum itu berada pada saat kita sholat dan sedang berdiri. Ada momentum terbaik dalam doa adalah ketika kita sholat dan ketika kita berdiri. Pada saat apa itu? Contohnya adalah Zakaria. Doanya saat itu dia berdiri, dan ketika itu malaikat langsung mendapat utusan dari Allah untuk mengabarkan bahwa Zakaria ternyata akan diberikan seorang Yahya. Saat itu Zakaria sedang berdiri sholat. Artinya kalau kita punya himmah, punya keinginan yang itu bahkan di luar logika sekalipun, maka ada baiknya kita berdoa pada momentum-momentum seperti ini, yaitu ketika kita berdiri dalam keadaan sholat. Kalau kita lihat momentum berdiri itu adalah pada saat kita membaca surah Al-Fatihah, seperti yang dijelaskan oleh hadis qudsi. Qasamtu baini wa baina abdi fi alhamdulillah. Aku membagi antara diriku dan hambaku pada saat dia membaca alhamdulillah. Di sana ada interaksi antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, wali abdi masa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Untuk hambaku apa yang dia minta. Di sini kita harus ambil kesempatan untuk berdoa. Jadi ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam sholat, kemudian kita berhenti sejenak, dalam hati kita memohon apa yang kita mohonkan kepada Allah. Kemudian setelah itu kita lanjutkan bacaannya, ihdinas siratal mustaqim, dan seterusnya. Itulah momentum yang terbaik dalam kisah ini. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Zakaria diberikan seorang anak, dan dia adalah anak yang luar biasa, karena anak itu adalah seorang sayyid. Artinya sayyid itu adalah orang yang alim, orang yang berpengetahuan. Kemudian dihasur, hasur artinya orang yang mampu menjaga hawa nafsu. Begitu sulitnya seorang hamba untuk menjaga hawa nafsu, tapi Zakaria diberikan seorang Yahya yang dapat mengendalikan hawa nafsu. Wa nabiyya, bahkan dia seorang nabi, minas shalihin, dari kalangan orang-orang yang saleh. Satu berlian yang akan kita dapatkan ketika kita memiliki anak, dan anak itu adalah orang-orang yang saleh. Para nabi selalu mendambakan keturunan yang saleh, bukan keturunan yang bermateri, tetapi keturunan yang saleh. Ini yang harus kita contoh. Demikian, mudah-mudahan kita bisa meneladani tauladan dari nabi kita Zakaria, dari keluarga Imran, dari seorang anak yang saleh seperti Maryam, seperti Yahya dan lainnya. Demikian, al-afu minkum, mohon maaf dari segala kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dan mengamalkan ayat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kajian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.